Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atik Nur Hidayati dengan NIDN 0307128303, dosen tetap di Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Desain Komunikasi Visual. Pada video ini, saya akan menyampaikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu sebagai bagian dari dokumen pendukung PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, mulai dari perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester atau RPS, capaian pembelajaran, materi dan strategi yang digunakan, hingga sistem penilaian yang diterapkan kepada mahasiswa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah periklanan dengan kode mata kuliah KK46J446. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun mata kuliah komunikasi dan diselenggarakan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari ruang lingkup pemanfaatan serta proses produksi iklan yang menjadi bekal penting bagi mahasiswa desain komunikasi visual untuk memahami bagaimana sebuah pesan komersial dirancang, disampaikan, dan dievaluasi keberhasilannya di berbagai jenis media. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL pertama, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan, prinsip, dan teknik komunikasi sesuai perkembangan teknologi terbaru, berdasarkan aturan dan regulasi ITE. CPL kedua, mahasiswa mampu menghasilkan solusi pemecahan masalah secara kreatif dan adaptif di bidang keahliannya. CPL ketiga, mahasiswa mampu menguasai prinsip kewirausahaan atau mampu merintis usaha mandiri di bidang desain komunikasi visual. Dari ketiga CPL tersebut diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menguasai ruang lingkup periklanan. CPMK kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang penggolongan media iklan dan kreativitas iklan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang strategi media dan evaluasi periklanan. Dan di CPMK keempat, mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasikan konsep serta teknik periklanan secara nyata. Dari materi pembelajaran pada mata kuliah periklanan disebarkan menjadi 16 pertemuan. Di awal perkuliahan, mahasiswa mempelajari ruang lingkup periklanan, peran biro iklan, serta etika periklanan yang mengacu pada etika pariwara Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa diajak memahami riset halayak, segmentasi, targeting, hingga penyusunan company profile dan client brief, serta konsep positioning. Memasuki paruh kedua semester, materi fokus pada penggolongan media iklan, baik media tradisional maupun media digital. Materi selanjutnya adalah kreativitas iklan pada media tradisional maupun digital. Dilanjutkan dengan strategi media yang meliputi media planning, media buying, dan media placement. Rangkaian materi ini ditutup dengan pembahasan evaluasi dalam periklanan, serta simulasi pitching karya periklanan yang dilakukan mahasiswa secara berkelompok. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran secara variatif, disesuaikan dengan karakteristik materi setiap pertemuan. Untuk materi konseptual, saya menggunakan metode discovery learning dan small group discussion agar mahasiswa aktif menggali dan berdiskusi konsep secara kolaboratif. Sementara untuk materi yang bersifat aplikatif seperti penyusunan client brief, kreativitas iklan, hingga pitching, saya menerapkan metode project-based learning di mana mahasiswa mengerjakan tugas dan proyek secara berkelompok layaknya bekerja di sebuah biro iklan.
Proses pembelajaran ini berjalan secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus, saya berinteraksi langsung dengan mahasiswa baik secara luring maupun daring melalui platform pertemuan digital untuk menyampaikan materi, berdiskusi, dan menjawab pertanyaan secara real-time. Sementara secara asinkronus, mahasiswa mengakses bahan ajar, mengerjakan tugas, dan melakukan belajar mandiri melalui LMS yang telah disediakan oleh universitas. Sistem penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Adapun nilai akhir mahasiswa dihitung dengan formula 20% dari nilai tugas dan keaktifan, 30% dari ujian tengah semester, dan 50% dari ujian akhir semester. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita ketemu lagi secara online ya dalam mata kuliah periklanan. Nah, kalau minggu lalu kita baru pertemuan pertama gitu ya tentang pengantar periklanan. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang etika periklanan. Oke. Bentar ya, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ampun, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Oke, etika periklanan. Apa sih yang dimaksud dengan etika periklanan? Ada yang mungkin udah tahu atau pernah baca-baca apa itu etika periklanan gitu ya? Atau etika tuh apa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Mungkin salah satu ada yang boleh jawab. Gimana? Kayak semacam aturan gitu, bukan? Gimana Firda aturan? Aturan gimana gimana iklan disampaikan atau dibuat. Oke, bisa. Mungkin yang lain selain Firda ada lagi yang bisa menjawab dulu sedikit apa sih etika gitu? Kira-kira apa sih? Mungkin kayak pedoman gitu ya, Bu. Pedoman atau tata krama yang udah diterapkan di Indonesia khususnya agar tidak melanggar kode etik atau mungkin dan lain sebagainya sih. Oke, jadi pedoman apa yang boleh atau tidak boleh gitu ya. Nah, ini kalau di terima kasih ya Rofi. Nah, ini kalau di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia gitu ya, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak sesuai dengan ukuran moral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat luas. Nah, sebenarnya etika ini berasal dari bahasa Yunani. Etos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, dan adat. Jadi, etika di sini tuh maksudnya adalah kayak kebiasaan atau apa sih yang boleh atau tidak untuk ditayangkan. Seperti itu kalau dalam iklan ya. Nah, kalau menurut Bartens, etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia secara baik secara individual maupun kelompok gitu dalam mengatur semua tingkah lakunya. Nah, ada 4 prinsip dasar etika. Yang pertama itu kejujuran. Jadi kita harus jujur dan transparan gitu ya dalam segala aspek kehidupan. Lalu keadilan, menjaga keseimbangan dan memperlakukan orang lain secara adil. Jadi tidak boleh diskriminatif. Selanjutnya tanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab terhadap segala tindakan atau keputusan yang telah diambil. Dan yang keempat itu kepedulian sosial, mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Itu
itu prinsip dasar etika. Nah, gimana kalau diaplikasikannya ke periklanan gitu ya? Dalam etika dalam periklanan itu merujuk pada seperangkap prinsip moral dan aturan yang mengatur bagaimana iklan dibuat, disampaikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi kita nggak bisa bikin sembarang iklan gitu ya, atau sembarang apa namanya menggunakan kalian misalnya sebagai mahasiswa DKV gitu ya, bikin video atau bikin animasi gitu yang tidak sesuai dengan prinsip moral dan aturan. Nah, etika periklanan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen agar iklan tetap memberikan informasi yang akurat dan tidak manipulatif. Jadi sebenarnya etika periklanan ini adalah tujuannya juga apa ya? Supaya konsumen itu tidak dirugikan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, etika periklanan itu diatur dalam Etika Pariwara Indonesia gitu ya, atau EPI, dan diterbitkan oleh Dewan Periklanan Indonesia. Nah, ini juga ada pengertian dari etika visual gitu ya, karena kalian apa namanya dari prodi DKV gitu ya. Jadi etika visual adalah ilmu yang mempelajari bagaimana stimulus visual mempengaruhi cara manusia berpikir, berperilaku, serta memaknai pesan untuk kebaikan dan keburukan. Kira-kira seperti itu. Jadi hampir sama. Nah, etika pariwara itu ada 3 asas utama periklanannya gitu ya, hampir sama kayak yang tadi prinsipnya. Jadi dia ada jujur, benar, dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, bersaing secara sehat. Dan yang ketiga, melindungi dan menghargai halayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, ini akan saya tunjukkan gitu ya beberapa eh, apa aturan yang ada di Etika Pariwara Indonesia, terutama yang tahun 2020. Nah, ini ada yang tentang anak, ada yang tentang macam-macam gitu ya. Nanti saya tunjukkan, kalian bisa baca ini ya, apa namanya, etika pariwaranya gitu yang ini ada yang tentang anak gitu. Konten iklannya yang tidak boleh seperti apa. Nah, nanti kita akan ada iklannya, kalian bisa nonton. Nah, kira-kira dia melanggar etika pariwara yang mana gitu ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa nih. EPI tentang anak. Nah, konten iklan, kejelasan dan kesederhanaan. Konten iklan yang disajikan harus dengan sederhana dan jelas sehingga mudah untuk dipahami gitu ya. Jadi tidak boleh ada apa tuh namanya? Ambigu. Lalu dampak sosial positif. Konten iklan harus berusaha mendukung terciptanya lingkungan dan perilaku sosial. Dan selanjutnya. Lalu klaim produk, konten iklan tidak diperkenankan mengesankan bahwa manfaat dari suatu produk dapat mempengaruhi perubahan status, popularitas, gitu ya, kepandaian, dan lain-lain. Terus perilaku tidak benar. Konten iklan tidak boleh menganjurkan atau membenarkan atau mendorong timbulnya perilaku yang tidak benar. Penyamaran dalam program anak, konten iklan tidak boleh disamarkan dalam bentuk konten program ataupun editorial berita. Nah, ini ada beberapa memang yang tentang etika pariwara tentang anak gitu ya. Karena kalau di etika pariwara Indonesia tuh biasanya kalau tentang anak atau tentang disabilitas gitu ya, itu kelompok rentan, jadi mereka biasanya diatur. Oke, next. Nah, ini ada iklan bisa ditonton, lalu nanti mungkin bisa dikomentarin kira-kira dia melanggar etika apa gitu ya.
Oke. Nah, kira-kira iklan mie sedap tahun 2010 ini melanggar etika apa ini? Nih, melanggar etika yang mana? Ada yang bisa Etika jawab? kejujuran ya, Ibu. Gimana, Naila? Etika kejujuran ya. Ya, jadi dia masuknya itu adalah perilaku tidak benar nih. Jadi konten iklan tidak boleh menganjurkan, membenarkan, atau mendorong timbulnya perilaku yang tidak benar. Tadi ya, seperti tadi kan dia bohong gitu ya, walaupun itu apa namanya, sebenarnya dia pendekatannya komedi gitu ya, tapi dia apa namanya, ada unsur berbohongnya gitu. Apalagi berbohongnya kan bilangnya bapaknya meninggal gitu. Nah itu tidak boleh tuh ada iklan yang seperti itu. Oke, terima kasih Naila. Next. Nah, ini juga ada tentang diatur di dalam etika pariwara itu tentang minuman keras. Jadi minuman keras yang tidak diproduksi di Indonesia tidak boleh diiklankan. Minuman keras yang diproduksi di Indonesia juga hanya boleh diiklankan di media nirmasa atau bukan media massa yang besar gitu ya. Jadi misalnya kalau apa di klub gitu ya, misalnya atau di em, apa ya kayak misalnya diskotik gitu. Nah, boleh tuh gitu. Tapi kalau misalnya di tempat umum gitu ya atau misalnya di TV gitu. Nah, itu nggak bisa. Oke. Nah, iklan dimaksud juga wajib memenuhi ketentuan berikut, tidak mempengaruhi atau merangsang khalayak untuk memulai minum minuman keras, tidak menyarankan bahwa tidak minum minuman keras gitu ya. Lalu tidak menggambarkan penggunaan minuman keras dalam kegiatan yang membahayakan keselamatan dan tidak menampilkan ataupun ditujukan terhadap anak di bawah usia 21 tahun atau wanita hamil. Oke, kita lihat contoh iklannya. Nah, ada yang pernah lihat iklan ini? Ini dari Instagram. Ada yang pernah lihat? Pernah, Bu. Nah, nih, Moremar nih. Pernah lihat kan? Nah, ini jadi iklan Holy Wings tahun 2022. Nah, jadi ini sebelum permintaan maaf, mereka itu bikin iklan gitu ya di sebenarnya iklannya di Holy Wings ya gitu ya. Di Instagram Holy Wings-nya. Nah, dia eh apa itu? Membuat promosi gitu ya. Jadi yang namanya Muhammad sama yang namanya Maria itu bisa mendapatkan minuman keras gratis nih si merek Garden Dry Gin nih gitu. Ada yang for men, ada yang for women gitu. Nah, kira-kira kenapa tuh ya? Kenapa jadi polemik nih sampai akhirnya mereka membuat apa tuh? Permintaan maaf secara terbuka gitu ya di media sosialnya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Karena mengaitkan nama dari sosok agama di dalam iklan tersebut, Ibu. Seperti contoh di dalam Islam nama Muhammad dan nama Maria di Ya, Kristiani, Ibu. betul. Ya, apalagi ini dikaitkannya sama minuman keras gitu ya. Jadi ini mau jadi ya itu tadi yang dibilang. Jadi dia melanggar etika itu tadi ya tentang selain minuman keras ya juga tentang agama gitu ya. Jadi kayak penistaan agama seperti itu. Keren juga ya kenapa harus pakai nama ini gitu ya. Harusnya pakai nama yang lain. Oke. Next. Nah, lagi selain tadi minuman keras, rokok dan produk tembakau, ini juga aturannya juga paling banyak di etika pariwara Indonesia gitu ya. Seperti kayak iklan rokok dan produk tembakau itu nggak boleh sasaran utamanya tuh halayak di bawah 21 tahun gitu ya iklannya. Lalu rokok dan tembakau itu kalau di televisi gitu ya sama eh, di televisi sih. Kalau di daring kayaknya nggak mungkin ya dijamin. Nah itu antara pukul 21.30 sampai 5 pagi.
Lalu penyiaran iklan rokok dan produk tembakau wajib memenuhi ketentuan berikut gitu ya, tidak merangsang atau menyarankan orang merokok, tidak menggambarkan dan menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat, tidak memperagakan bentuk bungkus atau rokoknya gitu ya. Makanya kalau di iklan rokok itu nggak ada tuh gambaran orang merokok gitu ya. Justru biasanya gambarannya tentang apa tuh stereotip laki-laki gitu ya, harusnya seperti gimana. Lalu tidak ditujukan kepada atau menampilkan dalam bentuk gambar, tulisan, anak remaja atau wanita hamil gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini aturannya juga banyak kalau. Nah, ini ada iklan. Ini iklan rokok Sukun ya. Yang direct ini di Mas Jandi Ningrat nih tahun 2021. Silakan ditonton. Oke. Nah, kalau iklan tak ini, rokok ini, kira-kira dia melanggar etika atau tidak? Karena menurut saya nggak melanggar etika Ibu yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, benar. Iya, Jadi enggak, Bu. kalau iklan yang tadi dia nggak melanggar tuh ya. Jadi dia sesuai nih dengan aturan-aturan yang ada. Nah, itu tadi kenapa saya tunjukkan videonya itu justru ini loh kalau misalnya kita sebagai desainer gitu ya, justru gimana sih caranya kita bikin iklan yang kita nggak boleh kelihatan produknya gitu kan ya. Tidak boleh banyak tidak bolehnya nih ya di dalam aturan-aturan ini, tapi tetap bisa menarik gitu ya dan orang terhibur gitu nontonnya seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah iklan yang barusan itu melanggar etika atau enggak, jawabannya enggak gitu. Karena dia memenuhi kriteria yang apa namanya? Yang sudah ditentukan gitu ya di Etika Pariwara Indonesia. Oke. Nah, terakhir produk pangan ya. Iklan pangan untuk bayi dilarang dimuat di media massa gitu ya. Lalu iklan tidak boleh menampilkan pemeran tunggal balita dan iklan produk pangan olahan yang mengandung bahan berkonsentrasi tinggi juga tidak boleh untuk apa namanya dimuat di media massa gitu ya khusus anak-anak. Dan iklan produk pangan cepat saji juga tidak boleh memberikan kesan sebagai produk yang dapat dikonsumsi secara rutin atau setiap waktu. Oke, ini iklannya. Ini nggak ada suaranya ya. Jadi iklan media luar ruang. Ini apa namanya? Billboard. Nah, kira-kira iklan ini melanggar etika pariwara atau tidak? Melanggar Ibu karena mengeksploitasi. Karena yang jadi model bayi ya. Bayi-bayi, hanya bayi gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini setelah saya memberikan beberapa contoh, apakah sudah paham tentang etika pariwara atau etika periklanan? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Paham, Ibu. Sudah paham ya? Nah, Makasih ya, Bu. oke. Kita tutup dulu share screen-nya. Kalau semua sudah paham. Oke, kalau semua sudah paham. Oh iya, tadi saya lupa. Absen jangan lupa nanti di LMS ya. Baik, Bu. Gitu. Lalu setelah kuliah ini selesai, kita juga kalian juga harus mengerjakan kuis yang bisa di download di LMS. Jadi dikerjainnya di LMS juga. Gitu kira-kira. Baik Oke. Ibu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua.
Sampai ketemu minggu depan di pertemuan offline. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah periklanan yang saya ampu di program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Indraprasta PGRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.